Salam suksma angling dharma. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan kepada semua para sinar, para abdi, para utusan, para pengiring, para pelayan, sekaligus para prajurit, para kesatria Laskar Angling Dharma Bali Dwipa, dimanapun kalian berada. Waktu sore menjelang petang, menjelang malam ini, Guru Ratu ada di pesanggrahan, selalu memberikan doa dan sekaligus pencerahan, bimbingan kepada semua para sinar, khususnya agar senantiasa selalu meningkatkan rasa syukurnya. Kalau kita sudah mempunyai rasa syukur yang tinggi, hidup kita akan jauh lebih tenang daripada kita hidup hanya terlalu banyak mengeluh dengan keadaan yang susah, yang mungkin sulit, kehidupan karena ekonomi, karena sakit, karena kesulitan hidup yang lainnya, maupun penderitaan yang lainnya. Kita di sini bukan berarti orang pasrah. Orang belajar spiritual, ketuhanan terutama adalah belajar kita bagaimana kita sadar dan yakin bahwa hidup ini ada yang mengatur, ada yang menentukan, tapi sesuai dengan karma kita. Jadi apapun yang terjadi pada kehidupan kita sekarang ini, hari esok maupun yang akan datang, maupun kehidupan yang nanti kalau kita terlahir kembali setelah ada kematian, itu semua karena hasil perbuatan kita. Jadi apa yang menimpa di kehidupan sekarang ini, mungkin banyak musibah beruntun maupun hal-hal yang buruk yang menimpa hidup kita, itu adalah cerminan perbuatan kita sendiri yang selama ini kita perbuat, mungkin di kehidupan masa lampau, yang sekarang maupun yang kemarin. Untuk itulah banyaklah mohon pengampunan, karena dengan dasar kita banyak mohon pengampunan, Tuhan tentunya Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, dan akan banyak memberikan suatu keringanan atau coating atau diskon, dimana kala kita dalam hidup ini banyak menerima ujian cobaan. Kalau kita sudah banyak mohon pengampunan, banyak kita introspeksi diri, banyak kita belajar untuk merubah dari hal yang tidak baik atau hal yang buruk menjadi lebih baik. Terutama carilah tuntunan, carilah ilmu pengetahuan. Kalau kalian sudah banyak punya ilmu pengetahuan, jiwa kalian yang mungkin gelap, yang mungkin yang selama ini samar-samar, atau mungkin yang kita tidak tahu, tidak mengerti, jadi paham, jadi mengerti. Yang tidak terang, yang gelap jadi terang, yang remang-remang jadi semakin terang, yang sudah terang semakin terang. Jadi kalau pikiran kita sudah terang dengan ilmu pengetahuan yang baik, otomatis pikiran kita, jiwa kita akan tenang, rohani kita akan semakin terang, pikiran kita cemerlang, semakin banyak pikiran-pikiran yang baik yang datang, ucapan, perilaku, perbuatan akan lebih banyak baiknya. Tapi kalau kita sudah malas untuk belajar mendengarkan tutur kebaikan, apalagi yang dharma, tidak mau kita belajar untuk menimba ilmu karena merasa diri mungkin sudah mempunyai kelebihan tertentu, ingat itu akan menjebak kalian. Kalau kita sudah merasa diri, saya sudah mampu ekonomi, sudah sukses semuanya, ngapain saya belajar? Ingat, dalam hidup ini kesuksesan yang utama adalah bagaimana kita mampu menghadapi suatu ujian, cobaan dengan selalu syukur. Itu namanya orang sukses. Tapi kalau hidup karena sukses hanya menyombongkan apa yang kita punya, merendahkan orang lain, kita merasa nggak butuh, nggak penting. Ingat, kita dunia ini berputar, tidak ada yang abadi, tidak ada yang langgeng. Hari ini kita ketawa, ntar berapa detik esok atau kemudian hari bisa kita menangis. Jadi jangan hidup ini kita takabur. Belajarlah kita rendah hati, rendah diri, walaupun kita punya kemampuan, kelebihan apapun bentuknya, kita tidak boleh sombong. Kalau kita mencari ilmu, tidak ada namanya rugi. Yang penting ilmu itu menuntun ke hal yang benar. Apalagi ajaran mendasar, ajaran untuk selalu bakti ke dalam dulu. Rugi kalian mendengarkan tutur yang religius, yang luar biasa tinggi, tapi kalau kelakuan perbuatan kalian juga tidak baik, banyak mengeluh, banyak menyalahkan sarana, banyak menyalahkan keadaan, banyak menyalahkan Tuhan, sering keluar umpatan cacian kotor kepada sama, sering ya artinya kita berperilaku yang bikin orang lain sengsara. Tidak ada untungnya kita belajar spiritual, tidak ada manfaatnya, rugi istilahnya kita banyak mendengarkan nasihat. Makanya ajaran spiritual yang paling utama adalah memperbaiki diri sendiri. Baktiin dulu Tuhan yang ada dalam jiwa kita itu selegang dumun. Yang itu amalan itu dulu sudah diperbaiki dengan landasan dasar keyakinan dan kesadaran dan kesabaran, pasti otomatis tri permanu ya, sabda bayu hidup. Nah,
apa yang kita katakan, pikiran, perbuatan itu kita akan baik. Jadi kalau kita sudah dasar bakti ke dalam kita baik, otomatis pikiran yang baik, yang benar, ucapan yang baik dan benar, dan perilaku yang baik benar, pasti lebih banyak yang keluar dan muncul daripada kita egonya. Tapi kalau kita sudah ego, terlalu menghayal tinggi, menjadi orang suci, menjadi orang pandai, menjadi orang yang pintar, tapi kalau dasar bakti ke dalam kita kurang kuat, biarpun rajin ke sana sini, tangkil, melukat, muinten, banyak mengeluarkan sarana uang untuk membantu, tidak ada artinya kalau kekuatan Tuhan yang alam tubuh kita kalian tuh tidak bisa keluar karena kurang bersih jiwa kalian, kurang bersih rohani kalian, karena kita ego. Makanya Tuhan tuh ada dalam jiwa kita, kekuatan beliau itu sangat luar biasa. Atman, Tuhan maha suci, maha mulia, maha agung, maha pintar, maha besar, maha kotor, maha baik, maha tidak baik. Sekarang tergantung yang mana. Kalau kita mau membersihkan rohani kita, tentunya belajar mendengarkan tutur rohani yang mengajarkan hal-hal yang mendasar. Selain mendengarkan tutur-tutur yang baik dari segala penjuru, yang penting baik dan positif. Dan yang paling mendasar itu utamakan dulu. Kita mau belajar jadi pemangku, mau ngiring jadi balian, jadi jero, jadi ustadz, jadi mubaling, jadi pendeta. Kalau tidak ada angkian, tidak ada artinya. Makanya angkian itu hormati, baktian juga angkian itu. Maka dengan cara apa? Di setiap kita mau melakukan apapun, mohon doa, mohon izin, mohon restu pada beliau agar kita rahayu selamat, agar pikiran kita ya cemerlang, baik, banyak baiknya pikiran kita pada orang lain, ya ucapan kita, perbuatan kita, itu maksudnya kita. Itulah ajaran spiritual suksma yang paling mendasar. Setelah itu kalian silahkanlah mau ngapain, mau intan melukat, mau jadi apa sesuai dengan karma cap kalian. Jadi itu aja pesan dari Guru Atu. Tetap semangat, kompak di grup selalu, tetap semangat semuanya. Elah deh, hidup jaya merdeka rahayu.